Salam Madani TV, mutiara Islam, menyinari jiwa, mengajarkan hikmah dengan kalam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Salam Madani TV, saluran yang menyajikan berbagai pengetahuan seputar agama Islam, ekranasi artikel dari salammadani.com. Hikmah hadirnya malam Lailatul Qadar di akhir Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang paling istimewa di antara bulan-bulan lain. Di bulan Ramadan Allah telah mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan ibadah saum 1 bulan penuh untuk mencapai derajat takwa. Quran Surat Al-Baqarah 2:183. Keistimewaan pun banyak diberikan oleh Allah di bulan ini yang tidak diberikan di bulan-bulan lain. 10 hari pertama dijelaskan sebagai hari penuh rahmat. Hal ini bisa terlihat dengan berbagai makanan yang dijajakan untuk tajil, yang istimewa dan luar biasa, semuanya laku tak terkecuali. Ini terjadi hanya di bulan Ramadan. 10 hari yang kedua disebut sebagai hari ampunan dan 10 hari terakhir disebut sebagai terlepasnya dari siksa neraka. Bulan Ramadan memiliki keistimewaan lain, yakni diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, hudan linnas, untuk mencapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Allah memberi balasan kebaikan 10 kali hingga 700 kali untuk perbuatan kebaikan, tetapi di bulan Ramadan bisa lebih dari itu. Al-Quran diturunan dari Lauh Mahfuz sekaligus ke langit dunia, Bait Al-Izzah, pada malam Lailatul Qadar sehingga disebut sebagai malam yang penuh barakah, lalu turun ke bumi disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Muhammad Ali Esyabuni dalam Tafsir Juz Amma Unisba 2008, 369. Al-Qadar 97:1-5 yang artinya 1. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan. 2. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? 3. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. 4. Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. 5. Malam itu, penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Asbabun Nuzul, sebab turun, surat ini banyak dijelaskan oleh ahli tafsir, di antaranya Ibnu Jarir. Ia meriwayatkan dari Mujahid tentang adanya seorang keturunan Israel, Bani Israel, yang mengerjakan salat malam sampai subuh, kemudian berperang di jalan Allah siang harinya sampai sore hari. Dia melakukan hal itu selama 1000 bulan. Setelah Allah menurunkan surah Al-Qadar, terutama ayat 3, Rasul menegaskan bahwa hal itu lebih baik daripada perbuatan laki-laki itu. Al-Zuhaili dalam Tafsir Juz Amma Unisba 2008, 371, M. Quraisy Shihab 2012, 490. Agak sulit membayangkan seseorang bisa istiqomah menjaga kesalihannya selama 1000 bulan, atau 83 tahun lebih. Bagi bangsa Indonesia, umur seseorang yang mencapai 1000 bulan pun masih jarang. Namun dengan Rahman dan Rahimnya, Allah memberikan kemuliaan kepada hambanya, umat Nabi Muhammad SAW. Dapat memeroleh anugerah ini melalui malam Lailatul Qadar. Keringanan ibadah umat Nabi Muhammad jika dibandingkan dengan umat para nabi sebelumnya sungguh amat banyak. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai dan menyayangi umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat para nabi lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap menurunkan malam Lailatul Qadar setiap tahun pada bulan Ramadan. Akhir Ramadan. Pertanyaannya, mengapa malam tersebut turunnya di akhir bulan bukan di awal atau pertengahan bulan? Semua perintah Allah banyak sekali mengandung rahasia karena sepenuhnya merupakan hak prerogatifnya.
Sebagai orang beriman sudah sepantasnya meyakini dan mengimani bahwa apapun yang dititahkan Allah untuk hambanya pasti mengandung kebaikan untuknya bukan untuk Allah sebagaimana firman-Nya, Hudan li Anas. Ada baiknya jika orang yang beriman dapat mengambil hikmahnya. Bagi seseorang yang tidak terbiasa syaum sunnah, sunnatul lail, tahajud, melaksanakan kewajiban syaum di bulan Ramadan akan terasa berat, terutama di minggu pertama, membutuhkan penyesuaian lagi setelah 11 bulan ditinggalkannya. Di saat bulan Ramadan perlu melaksanakan sahur di malam hari, saum di siang hari, sholat sunnah tarawih dan tadarus Al-Quran. Setelah 10 hari dapat terlalui dengan berat, memasuki 10 hari kedua biasanya terasa ringan dan merasa terbiasa melakukan semua aktivitas Ramadan dengan terus berusaha dan berjuang memperbaiki dan meningkatkan kualitas spiritualnya secara vertikal dalam mendekatkan diri pada Sang Khalik dan hubungannya secara horizontal dengan sesama manusia melalui syadakah infak dan berbagai kebaikan lainnya, maka pada 10 hari ketiga, insya Allah diharapkan sudah siap secara fisik dan batin untuk menerima anugerah agung turunnya malam Lailatul Qadar. Hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan bahwa turunnya malam Lailatul Qadar adalah di hari-hari ganjil 10 malam terakhir bulan Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadits riwayat Bukhari 4225 dan Muslim 1169. Keistimewaan lain di malam Lailatul Qadar, turunnya para malaikat dan malaikat Jibril untuk mengurus semua urusan atas izin Allah. Al-Qar 97:4. Penyebutan Jibril secara khusus menunjukkan kemuliaannya, para malaikat pun menyaksikan keanekaragaman kemuliaan yang tidak dijumpai pada makhluk langit. Mereka mendengar suara-suara istighfar yang lebih disukai Allah dibandingkan tasbihnya para penghuni langit. Az-Zuhaili dalam Tafsir Jusama Unisba 2008, 373. Para malaikat pun mendoakan keselamatan bagi seluruh ahli masjid sampai dengan terbitnya fajar. Anugerah malam Lailatul Qadar akan dapat mencerahkan kehidupan orang beriman dan merupakan peletakan batu pertama untuk segala kebaikan dalam hidupnya sepanjang masa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Sebarkan pesan ini sehingga semakin banyak orang yang mengetahuinya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat